Jadi, strategi dan substansi dakwah Rasulullah periode Madinah yang pertama ialah Rasulullah mendirikan masjid. Nah, beliau ini mendirikan masjid gunanya untuk menyatukan umat Islam dan menyusun kekuatan mereka lahir dan batin untuk membina masyarakat Islam atau daulah Islamiyah berlandaskan semangat tauhid. Jadi masjid gunanya enggak hanya itu, tapi juga untuk tempat mengaji, kepentingan Islam lainnya, terus dan untuk mengadakan musyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Yang kedua, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Rasulullah mempersaudarakan mereka karena karena mereka itu harus tolong menolong. Jadi kaum muhajirin yang jauh dari sanak saudara dari kampung halaman mereka dipererat oleh beliau dengan mempersaudarakan mereka dengan kaum ansor. Karena kaum ansor telah menolong mereka dengan ikhlas dan tidak memperhitungkan keuntungan yang bersifat materi, melainkan hanya karena mencapai keridhaan Allah. Nah, contohnya seperti Abu Bakar dipersaudarakan dengan Harith bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Itbah bin Malik, begitu seterusnya. Tiap-tiap kaum ansor dipersaudarakan dengan kaum muhajirin. Dan yang ketiga, perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi. Gunanya untuk menciptakan suasana tentram di kota baru Islam, yaitu kan Madinah. Nah, Nabi Muhammad membuat perjanjian ini yang berdiam di dalam dan di sekeliling kota Madinah. Ini itu salah satu perjanjian yang diperlihatkan Nabi sebagai seorang ahli politikus yang ulung yang belum pernah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Isi dari perjanjian tersebut, yang pertama, bahwa kaum Yahudi hidup damai bersama-sama kaum Muslim. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Yang kedua, kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong. Yang ketiga, kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib menasihati dan tolong-menolong dalam hal kebaikan. Yang keempat, bahwa kota Madinah adalah kota yang suci, yang wajib dihormati oleh mereka. Karena itu terikat dengan perjanjian. Jadi kalau ada terjadi perselisihan antara kaum Yahudi dan Muslimin, maka urusannya hendaklah diserahkan kepada Allah dan Rasulullah. Terus yang kelima, bahwa siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang-orang yang zalim dan bersalah, sebab Allah menjadi pelindung orang-orang yang baik dan berbakti. Nah, jadi perjanjian itu sudah menjamin kemerdekaan bagi yang beragama Islam ataupun yang lain. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Jadi Rasulullah meletakkan dasar-dasar itu hanya untuk mendidik rakyat Islam di Madinah. Karena periode perkembangan agama Islam di Madinah telah turun wahyu Allah yang mengandung perintah berzakat, berpuasa, dan hukum-hukum bertalian dengan pelanggaran atau larangan atau jinayat pidana. Dan yang kelima, memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam. Nah, masyarakat yang merongrong ini ada orang Yahudi, orang-orang munafik, dan orang-orang Quraisy dengan sekutunya. Orang Yahudi terdiri dari 3 suku, yaitu Bani Quraisy, Bani Quraidah, dan Bani Nazir. Mereka semua mempercayai akan kedatangan Nabi akhir zaman sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci mereka. Nah, itu rongrongannya. Kita bisa baca sendiri nanti. Nah,
Sekarang penjelasan tentang fase perjuangan setelah perang Ahzab. Pada bulan Zulqa'dah 6 Hijriah, Rasulullah SAW beserta 10.000 orang sahabatnya berangkat ke Mekah untuk menunaikan umroh dan haji. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram sejak berangkat dan membawa hewan-hewan yang akan disembelih di Mina agar tidak dicurigai oleh kaum Quraisy. Kan tetapi kafir Quraisy tidak menghendaki kaum muslimin memasuki kota Mekah. Karena apapun alasannya, berarti itu kemenangan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, kafir Quraisy mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk menghadang kaum muslimin. Selanjutnya, Rasulullah SAW dengan cara itu membuat perjanjian Hudaybiyah yang pokok-pokoknya sebagai berikut. 1. Segala permusuhan kedua belah pihak dihentikan selama 10 tahun. 2. Setiap orang Quraisy yang datang kepada kaum muslimin tanpa seizin walinya harus ditolak dan dikembalikan. 3. Setiap orang Islam yang menyerahkan diri kepada pihak Quraisy tidak akan dikembalikan. 4. Setiap kabilah yang ingin bersekutu dengan kaum Quraisy maupun dengan kaum muslimin tidak boleh dihalang-halangi oleh satu sama lain. 5. Kaum muslimin tidak boleh memasuki kota Mekah pada tahun itu, namun diberi kesempatan pada tahun berikutnya dengan syarat tidak membawa pedang dalam sarangnya dan tidak boleh tinggal di Mekah selama lebih 3 hari. Nah, ini menunjukkan pengakuan kafir Quraisy terhadap eksistensi kaum muslimin. Ini berarti kemenangan bagi umat Islam. Nah, kan tapi selama kencatan banyak tokoh Quraisy, akhirnya mereka tidak menyetujui. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Ramadan. Nah, ini yang disebut dengan Fathul Mekah. Dengan pembebasan kota Mekah berarti musuh Islam sudah lenyap. Kabilah-kabilah di Mekah seperti Badui, kaum Masai di Najran, dan beberapa kabilah yang terdiri dari Hawazin, Syaqif, Jusyan, Nas, dan Sa'ad bin Bakar, dan Bani Hilal membentuk persekutuan baru untuk menyerang kaum muslimin. Pada bulan Rajab 9 Hijriah bertepatan dengan bulan Oktober 630 Masehi, Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan untuk menghadapi tentara Romawi di utara. Karena medan yang tujuh amat jauh dan musuh yang dihadapi sangat kuat dan terlatih, maka Rasulullah membentuk pasukan khusus yang dinamakan Jaisul Usra atau disebut Laskar Saat Kesulitan. Nah, pasukan ini Utsman mendermakan 300 unta dan uang 1.000 dinar. Dan ke negeri pasukan Romawi yang semula akan menyerang tanah Islam. Kaum muslimin tidak mengejar mereka, tapi berkemah di Tabuk. Oleh karena itu, peristiwa ini dikenal Perang Tabuk. Haji Wada dan akhir hayat Rasulullah SAW. Pada tanggal 25 Zulqa'dah 10 Hijriah, beliau bersama 10.000 sahabatnya berangkat meninggalkan Madinah. Nah, ini untuk memohon ampunan mereka, maka terasalah beliau bahwa tugasnya sudah hampir selesai. Nah, adapun substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, at-tauhid. Yang Rasulullah mengajarkan tauhid agar mereka bisa beriman kepada Allah. Dan yang kedua, al-ikha, persaudaraan agar mereka tidak saling jahat. Yang ketiga, al-musyawarah, persamaan agar semua masalah yang dihadapi bisa terselesaikan dengan baik. Yang keempat, atasamu, toleransi agar tidak ada gencatan-gencatan yang merugikan satu sama lain. Dan yang kelima, tasyawur musyawarah. 6. At-ta'awun, tolong menolong. Dan yang ketujuh, al-adalah. Nah,
Itulah substansi dan strategi dakwah yang dimiliki Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.